Assalamualaikum Mas Hanan. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mas Hanan, kabarnya Mas Hanan? Alhamdulillah. Pripun Mas dadi sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sudah hari ketiga ya Mas Hanan ya? Saya baru ikut yang kemarin. Oh, sama baik. Yang sebelumnya ketiduran. Oh iya. إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا يقين فسبح باسم ربك العظيم. Adik-adik tersayang, salah satu tanda besar lain menjelang kiamat adalah turunnya Nabi Al-Masih alaihissalam. Saat ini, Nabi Isa alaihissalam hidup di langit karena Allah SWT telah mengangkatnya. Ia kala akan turun ke bumi, menegakkan keadilan dan menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah mengisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bersumpah demi yang menciptakanku, tidak dekat saatnya Isa al-Masih putra Maryam alaihissalam diturunkan di antara kalian untuk menciptakan keadilan. Akan menegakkan salib, membunuh babi, menghapuskan bayaran jizyah, dan membagikan harta sampai tak seorang pun menerimanya. Sampai satu sajadah menjadi lebih berharga dari dunia dan segala isinya." Bagaimana dengan kisah Dajjal selanjutnya? Apakah hubungannya antara munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam? Orang paling kuat bukanlah pemuda perkasa seperti Dajjal. Sabda Rasulullah SAW, yang
Apabila sedang suka, rasa sukanya tidak sampai menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan kebatilan. Sedang benci, rasa benci tidak menyeretnya keluar dari kebenaran. Apabila sedang berpuasa, tidaklah mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ayat. Mana tadi? Belum. Kita berdiri sini. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, suara saya bisa diterima ya? Bisa, Dad. Jadi kita akan mulai jam 5, jam 6 lebih 10. Oke, insyaallah. Di tengah naruhnya. Nah, coba suaranya sih itu kan namanya. Hati dah. Nah, jadi tibaliknya, jadi kegelapan teh jadinya teh. Kayak orang Somali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bisa memasuki tanggal 6 Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan saum hari ke-6, dan semoga Allah bisa menyampaikan kita kepada Ramadan ini dengan secara sempurna. Kemudian pada pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya Ustadz, tapi untuk saya baru pertemuan kedua, dan ini saya didapuk untuk menjadi penyelenggaranya karena Ustadz Jarwo ada acara. Selanjutnya acara kita serahkan langsung ke Ustadz Abdul Rahim. Monggo Ustadz, bisa dimulai karena sudah jam 6 tepat. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan program daurah intensif kita tiap hari di bulan Ramadan ini. Semoga ada nilai manfaat yang bisa kita dapatkan dari program Ramadan ini. Sedianya materi akan kita mulai di jam 6.10. Setelah memulai dan kemudian menyerahkan untuk saya kira jam 6 ya, jadi toleransinya kita mulai jam 6.10. Kanal di lock jam 6.15, itu di lock, sudah tidak ada yang masuk lagi. Ya, direview dulu aja Tat. Ya, Kemarin. baik. Ya, tapi nggak apa-apa, kita akan sedikit mereview, atau kalau masih ada sisa-sisa pertanyaan silakan dimasukkan di chat ya. Ustadz Hanan, ini saya masih diminta terus meng-admit ya. Saya apakah masih host? Apakah saya posisinya host ini? Halo Ustadz Hanan. Oke. Baik, kita akan mereview atau menerima masukan pertanyaan via chat. Bahkan kita akan memulai biar bagi para peserta yang berkemungkinan telat di sebelum jam 6.10 masih ada kesempatan mengikuti awal materi. Ya, para peserta sekalian yang dirahmati Allah, dari sistematika monitoring Arabic Meeting for Ramadan yang sudah kita lalui adalah yang pertama, menguasai kata kerja sulasi dan rubai. Setidaknya sudah saya sampaikan pengelompokan pola-pola kata kerja berdasarkan jumlah huruf aslinya, yaitu sulasi dan rubai.
Ini muatannya adalah disiplin ilmu syarah. Ya. Yang sulasi itu berarti kata yang pada kata kerja lampaunya, ya, pada fi'il madinya terdiri dari 3 huruf asli. Ya. Kemudian yang rubai berarti seperti contoh pola fa'ala. Kemudian rubai berarti kata yang pada fi'il madinya terdiri dari 4 huruf asli. Ya, seperti pola fa'lala. Ya. Kemudian poin yang kedua, menguasai kelompok kata kerja sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Maknanya berarti kata yang kata kerja lampaunya terdiri dari 3 huruf asli dan 4 huruf asli bebas dari huruf tambahan. Berarti di kata kerja lampaunya tidak ada huruf tambahan. Itu makna mujarrad. Ya, polanya yang sulasi mujarrad itu berarti fa'ala. Ya, fa'ala itu ilmatinya. Kemudian yang rubai mujarrad berarti wazannya adalah fa'lala. Ya, fa'lala yufa'lilu. Kemudian poin yang ketiga, menguasai kelompok kata kerja sulasi mazid dan rubai mazid. Sulasi mazid berarti kata yang pada kata kerja lampau atau fi'il madinya terdiri dari 3 huruf asli, tetapi pada fi'il madinya sudah ada penambahan huruf atau ada huruf tambahan. Itu namanya sulasi mazid. Yang faktanya nanti penambahan huruf pada kata kerja lampau atau fi'il madi itu maksimal ada 3 penambahan huruf tambahan. Ya, kalau tambahan 1 berarti mazid di harfin wahidin, ya, tambahan 1 huruf. Sebagai contoh pada wazan af'ala itu tambahannya 1 huruf. Dan yang lainnya, jadi ada beberapa ya yang tambahan 1 huruf, af'ala, fa'ala, dan fa'ala, ada 3. Nanti secara rincian, setelah rincian belum ya, ini pemetaan umumnya dulu. Kemudian rubai mazid. Rubai mazid berarti kata yang pada fi'il madinya terdiri dari 4 huruf asli, ya, rubai mazid terdiri dari 3 huruf asli pada fi'il madinya atau kata kerja lampau dan mendapatkan tambahan huruf. Nah, untuk rubai mazid itu hanya ada 1 tambahan huruf. Berarti nanti jumlahnya ada 5 huruf. 4 huruf asli, 1 huruf tambahan. Sebagai contoh pada wazan yaitu ya. Itu pada wazan tafa'lala ada atau if'alalla. Nah, kemudian poin kedua dari kecakapan umum adalah menguasai wazan-wazan fi'il sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad itu nanti kan ada 6 bab, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Yang kemarin audionya sudah saya kirim di grup. Ya. Itu ya pengertian. Ya, kalau dari sisi penyajiannya ada di rapid mapping halaman 2. Ya, sulasi mujarrad dari bab 1 sampai bab 6. Nah, ini harapannya sudah mulai dicicil ya untuk menghafal pola-pola itu. Poin yang ketiga dari kecakapan umum
materinya adalah kontennya, isinya disiplin ilmu nahwu ya. Yang hari ini akan kita mulai, yaitu menguasai dasar-dasar pola kalimat atau jumlah atau kalam. Insya Allah hari ini kita akan membahas ini ya. Membahas yang pertama menguasai kriteria kalimat atau jumlah. Yang kedua menguasai pembagian kelompok kata. Ya, yang setidaknya kemarin sudah saya singgung. Yang ketiga menguasai pembagian i'rab dan tandanya. Yang keempat menguasai ragam jenis kelompok kata, isim, kalimat isim beserta potensi tanda perubahan bunyi akhirnya atau tanda i'rab. Dan yang kelima tema yang akan kita untuk kemudian dan huruf. Ini yang pertama ya. Harus kita kuasai deteksi sebuah kata berdasarkan kelompok fiil atau isim, kata benda atau kata sifat dan huruf. Kedua, kita harus jenis kata dan kelompok. Para peserta yang dirahmati Allah, di antara kelompok kata, fiil, isim, dan huruf kan memiliki jenis-jenisnya ya. Sebagai contoh fiil ya. Fiil itu nanti ada jenis fiil madhi, ada jenis fiil mudhari, dan ada jenis fiil amr. Nah, itu yang saya maksud mengetahui jenis kata dari kelompok kata. Misalnya isim ya. Isim itu dia memiliki beberapa jenis isim ya. Nah, yang pertama tentunya dari ketiga kelompok kata itu yang menjadi fokus perhatian kita ini pada fiil dan isim ya. Karena dua jenis kelompok kata fiil dan isim ini ada keadaan yang cukup dinamis gitu ya. Dia acap kali dituntut berubah ya, berubah bunyi akhirnya karena ada ketentuan jabatan kata atau pengaruh antar kata ya, pengaruh kata yang lain, maka dia harus dan model perubahan bunyi akhirnya. Jadi muara yang menjadi titik perhatian yang harus terkuasai dengan baik itu nanti adalah fiil dan isim. Di mana kalau huruf ya, huruf ini kan semua huruf mabni. Mabni itu tidak ada potensi perubahan bunyi akhir. Tinggal kemudian kita
mengetahui semua ragam huruf. Ya, semua ragam huruf, ada nanti huruf jar, ada huruf nafi atau huruf penegatifan, ada huruf kata tanya, ya, ada huruf huruf istiqbal, dan ada huruf-huruf yang berpengaruh pada fi'il. Ada huruf yang berpengaruh pada fi'il. Nah, para peserta yang dirahmati Allah, nanti pembagian fi'il dan isim itu nanti juga harus terbayangkan pada kita, akan terpola, akan terkutub pada dua kutub, akan terbagi pada dua kutub, fi'il dan isim itu. Ada kelompok isim yang mabni, yang pernah saya sampaikan. Jadi isim itu nanti ada yang mabni, lampunya. Ada yang mabni tidak ada potensi berubah bunyi akhirnya. Dan isim itu ada yang mu'rob, berpotensi berubah bunyi akhirnya. Pun demikian fi'il juga ada yang mabni, ada yang mu'rob. Nah, itu kemudian setelah mengetahui jenis kata dari kelompok kata berdasarkan mabni dan mu'robnya. Mabni itu tetap tidak mengalami potensi berubah bunyi akhirnya. Mu'rob itu berpotensi berubah bunyi akhirnya. Ini ya. Itu menjadi perkara yang penting terpahami dengan baik. Jadi yang kedua, mengetahui jenis kata dari kelompok kata berdasarkan mabni dan mu'robnya. Mabni itu konsan, tetap tidak ada potensi berubah bunyi akhirnya, sedangkan mu'rob berpotensi berubah bunyi akhirnya. Yang ketiga adalah mengetahui jenis kata dari kelompok kata. Kelompok kata itu terpola tiga ya, fi'il, isim, dan huruf ya. Mengetahui jenis kata dari kelompok kata. Kata dalam bahasa Arab itu kalimah, ya, kalimatun ya, kalimah. Ini kata saya menggunakan istilah bahasa Indonesia biar tertangkap dengan sempurna cita rasanya. Jadi mengetahui jenis kata dari kelompok kata berdasarkan tanda perubahannya atau i'rabnya, tanda i'rab istilah nahwunya. Itu langkah-langkah yang mesti menjadi pemahaman kita ya, untuk kita bisa memperlakukan kata di dalam kalimat. Langkah yang keempat, adalah mengetahui jabatan kata. Ya, berarti kita lengkapi. Mengetahui setiap jabatan kata dalam kalimat. Ya. Jadi langkah yang keempat adalah mengetahui setiap jabatan kata dalam kalimat. Ya. Kata adalah kalimatun, kalimah, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah. Ya. Sedangkan kata dalam bahasa Arab disebut kalimah. Berarti kalimah ada tiga ya, kalimah fi'il,
kalimat isim dan kalimat. Nah, kemudian setelah itu harus mengetahui ketentuan atau nah ini langkahnya, dan ini semuanya urusannya disiplin ilmu nahwu ya. Saya ulang, jadi nanti untuk melengkapi pemahaman kita hingga mengetahui kata dari berdasarkan mabni mu'rabnya, ya, mabni tetap. Tahu Bentar, saya akan share satu materi kembali ke ini ya. Saya share lagi. Itu tadi pengantar untuk memasuki medan ilmu nahwu ya. Hari ini kita yang pertama membahas ini, mentasrif semua kata kerja dari fi'il bina sahih ya, atau kata kerja yang semuanya hurufnya itu selain atau ya. Bab 1 dan 6 ya, sepintas saja nanti karena itu yang dibutuhkan adalah kekuatan apa namanya? Oh, bentar ya. Saya buka dulu filenya. Baik, para peserta sekalian, kita akan lebih mendetailkan semua pola fi'il sulasi mujarrad ya. Sulasi mujarrad maknanya tadi adalah kata kerja yang pada asal fi'il madhi atau kata kerja lampaunya terdiri dari 3 huruf dan tidak ada huruf tambahan. Itu nama istilahnya adalah sulasi mujarrad. Ini ya jawabannya, sulasi mujarrad, di mana fakta kata kerja yang masuk kelompok sulasi mujarrad ada 6, yaitu fa'ala yaf'ulu, kita singkat untuk mengingat dengan mudah adalah a-u. Maka kalau mau menghafal boleh kita singkat dengan a-u, a-i, a-i-a, u-u-i-i. Gitu ya, u-u-i-i. Nah, ini kemarin sudah saya kasih contoh ya, cara membacanya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Wala kamaf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala dia telah bekerja, yaf'ulu dia sedang atau akan bekerja, fa'lan pekerjaan, wa maf'alan dan pekerjaan. Bahwa maka ia fa'ilun yang bekerja,
wadaka, dan itu maf'ulun yang dikerjakan. Ul kerjakanlah, la taf'ul jangan bekerja. Maf'alun waktu atau tempat bekerja. Mif'alun alat bekerja. Jadi makna-makna ini terpakai menjadi patokan dari semua wazan ya, sampai ke bawah itu maknanya yang dia telah, sedang atau akan menunjukkan pekerjaannya, kemudian yang melakukan pekerjaan. Nanti terpakai terus. Nanti kita aplikasi dalam contohnya saya sampaikan. Nah, yang ketiga mengenal nama bentuk kata. Jadi ini masih muatan di tasrif ya, mengenal sulasi mujarrad. Yaitu fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari falan masdar min wa maf'alan masdar min bahwa isim domir fa'ilun isim fa'il wadaka isim isyara maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman wal makan maf'alun isim alat. Nah, ini namanya wazan ya, wazan atau pola kata di dalam bahasa Arab. Nah, apakah semua kata itu ada polanya? Terbagi dua. Jadi kata di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ada yang mustaq, ada yang jamid. Mustaq itu mengikuti pola tertentu. Ya. Kalau fi'il, semua fi'il berpola. Ya. Semua fi'il punya pola. Tapi kalau isim, tentunya tidak semua isim merupakan turunan dari kata. Ya, seperti kata-kata benda, ya, misalnya tembok, papan tulis, ya, tembok jidarun, papan tulis saburotun, ya, kemudian bumi ardun, ya, pulpen kolamun, ya, penghapus setip mirsamun, misalnya begitu. Nah itu kata ya Tes. Tes 1 2 3 tes. Suara Ustadz Anan terdengar. Suara Ustadz Abdurrahim belum. Ye, sebentar.
Monggo Tat, suaranya. Ya, suaranya nggih. Suaranya lancar. Sudah masuk tadi, putus tadi. Sudah ya? Nggih. Oke. Baik, ini saya contohkan kata yang mengikuti wazan atau dikenal dengan mauzun. Mauzun itu kata yang mengikuti wazan, yang mengikuti pola. Di selasi mujarad tadi kita kenalkan fa'ala yaqulu, maka la yaqulu. Maka model-model kata yang seperti kota yaqulu tentunya banyak kan dengan wazannya, ya. Ini dia telah bekerja, dia sedang bekerja. Jadi kalau qatala artinya membunuh, berarti qatala ia telah membunuh. Ya dulu ia sedang membunuh. Qatlan pembunuhan, maktalan dan pembunuhan, qatilun yang membunuh, maktulun yang dibunuh, kan begitu. Uktul bunuhlah, la taqtul janganlah membunuh, maktalun ya waktu atau tempat membunuh, muktalun alat membunuh. Patokannya di wazan ini maknanya ya. Dari sisi nama bentuk katanya juga sama ya. Berarti qatala fi'il madhi, yaqtulu fi'il mudhari, kan masdar waruman dan oke. Untuk wazan sulasi mujarrad tinggal dibutuhkan penghafalan. Jadi monggo silakan dihafalkan fa'ala yaqulu falan sampai fa'ila yafilu falan. Kemudian yang rubai mujarrad sama, konsekuensi nama bentuk katanya sama, mengikuti semuanya ke bawah, konsekuensi artinya juga sama. Ya, dia telah, dia akan, dia akan. Fa'lala kemarin sudah saya contohkan bacanya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'alalan wa mufa'alalan fahuwa mufa'lilun wa zaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Ya, begitu para peserta sekalian untuk tema tasrif. Kita kembali kepada monitoring lagi ya, biar terjaga polanya sistematika. Nah, kita tadi barusan di sini ya membahas bisa mentasrif semua kata kerja fiil dari kelompok bina sohi yang mengikuti wazan bab 1 sampai bab 6. AUAI, AAIA, UI tadi, yaitu sulasi mujarrad. Nah, kemudian kita lanjutkan pada konten penguasaan dasar-dasar kalimat atau jumlah. Nah, poin pertama, kita akan membahas menguasai kriteria jumlah. Sebentar, saya siapkan. Menguasai kriteria kalimat atau jumlah. Ini perlu saya ulang bahwa dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah kalam atau jumlah ya. Dikenal dengan istilah kalam atau jumlah. Ya, di antara kalam dan jumlah ini kalau jumlah kalau kalam pasti jumlah, kalau jumlah belum tentu kalam. Intinya kalau kalam itu disyaratkan dia harus berupa lafaz, tersusun, berfaedah dan ada unsur dengan disengaja. Itu kalau kalam. Kalau jumlah pokoknya dia susunan beberapa kata, ya, susunan beberapa kata dan ada maknanya. Itu sudah jumlah. Baik maknanya berfaedah atau tidak disengaja atau sengaja itu sudah masuk kategori. Intinya istilah jumlah lebih umum ya daripada kalam. Karena kalam punya kriteria yang
isyaratnya pada jumlah. Ustadz, maaf itu suaranya hilang lagi Ustadz Azim. Kayaknya koneksinya Ustadz Abdurrahim putus kok. Ya. Mana? Isba'an bil ma'ruf. Hasaba hayat. Assalamualaikum, Ustaz Abdurrahim. Assalamualaikum, Ustaz Abdurrahim. Ya, ini lagi berusaha masuk. Gimana? Ya. Oke, udah masuk ya. Ini problem di provider ini. Saya ganti. Semoga habis ini lancar. Oke.
Baik, suara saya bisa diterima ya, Ustaz Danan? Iya, insya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita menguasai pembagian kelompok kata isim fi'il huruf, kemudian kita mengenal kelompok isim yang tetap atau mabni, tidak ada potensi berubah punya akhirnya, istilahnya disebut dengan mabni, dan ada yang mu'rab. Mu'rab berarti potensi berubah punya akhirnya. Nah, dari kaitan inilah kemudian yang menjadi kebutuhan berikutnya adalah atau isim yang mu'rab. Saya sampaikan sampai pada jamak taksir ya, jamak taksir ya, jamak taksir perubahan, potensi perubahannya kalau rofa pakai doma contohnya juyusun, kalau nasab pakai fathah contohnya juyusan, dan kalau jer pakai kasro contohnya juyusin gitu ya. Saya hapus biar ini contoh jamak taksir juyusin. Nah, hari ini kita lanjutkan 3 itu ya. Dua ya, isim ghairu munsharif dan asmaul khamsah. Begini, untuk isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Kriterianya ada cukup banyak, saya sampaikan besok aja, tetapi saya kasih contoh yang paling mudah dulu. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin, ya, baik dari kelompok yang isim mufrad atau jamak. Ada 2 kemungkinan, ya, isim ghairu munsharif itu dari isim yang maknanya tunggal atau isim yang maknanya jamak taksir ya, pasti. Nah, dia tidak bisa menerima tanwin karena beberapa hal, ada beberapa kriteria, tetapi hari ini tidak kita masuki detail pembahasan ghairu munsharif. Yang paling penting awal dulu adalah mengenal karakternya, karakter perubahan bunyi akhirnya. Nah, untuk isim ghairu munsharif, informasi termudah untuk saya sampaikan biar tertangkap dengan mudah membayangkan gitu ya. Isim ghairu munsharif itu diantaranya adalah semua nama mu'annas itu tidak boleh ditanwin. Gitu ya, semua nama yang mu'annas atau perempuan, baik perempuan secara fakta atau hakiki atau perempuan secara lafaz, itu tidak boleh ditanwin. Nama itu 2, bisa nama orang atau nama tempat, itu tidak boleh ditanwin. Dia masuk kategori isim ghairu munsharif. Itu saja dulu, 1 poin itu aja ya untuk isim ghairu munsharif. Detailnya banyak. Nah, akan saya rinci di pertemuan berikutnya biar lebih fokus pada konsep utama pembahasan materi hari ini. Baik nama orang atau nama tempat. Kalau nama tempat misalnya Makkah ya. Makkah ini nama kota, nama tempat. Di Saudi ya kita semua familiar. Dan dia terhukumi muannas karena ada tak marbutonya. Maka nama tempat yang ada tak marbutonya dia dihukumi muannas, tidak boleh ditanwin. Misalnya dibaca makatun nggak boleh ya, karena dia termasuk kategori isim ghairu munsharif. Ini isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa dibedakan istilahnya? Karena ada ketentuan model perubahan bunyi akhirnya yang berbeda dengan isim mufrad atau jamak taksir. Itu ya. Yang pertama tadi apa? Isim ghairu munsharif. Poin pertama yang mudah untuk kita tangkap adalah semua nama, baik nama orang atau nama tempat yang terhukumi sebagai muannas. Itu enggak boleh ditanwin. Bagaimana potensi perubahan bunyi akhirnya? Isim ghairu munsharif, rofanya tanda dhammah. Ya. Nasabnya tanda fathah, jernya tanda fathah. Ya, jernya tanda fathah. Jadi kalau kita samakan pola
penghafalannya yang sudah saya contohkan kemarin berarti begini. I'rab isim wiri munsori, rofanya tanda dhamma, contohnya makatu, nasabnya tanda fathah, contohnya makata, jirnya tanda fathah, contohnya makata, gitu ya. Jirnya tanda fathah, contohnya makata. Itu untuk isim ghairu munsharif. Untuk isim ghairu munsharif sekali lagi akan kita bahas rinciannya pertemuan besok aja ya. Karena dia cukup banyak, biar tidak terlepas dari konsep utama pembahasan hari ini, yaitu mengenal jenis kata dari kelompok isim dan potensi perubahan pada keadaan i'rabnya. Gitu. Nah, yang terakhir dari kelompok isim adalah asmaul khamsah. Ya, akan dikenal dengan istilah asmaul khamsah, artinya isim-isim yang 5. Apa sih asmaul khamsah itu? Asmaul khamsah itu adalah ini. Ya. Asmaul khamsah itu ya 5 ini, dia bukan pola, dia adalah bentuk kata yang 5. Kenapa dia memiliki label nama khusus? Karena keadaan i'rabnya berbeda dengan isim mufrad, berbeda dengan isim tasniyah, berbeda dengan jamak taksir, jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim. Oleh karenanya, kemudian kita butuh memahami fakta asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, buka, dan du malik. Langkah ini ya tidak bisa dihindari, harus hafal. Nah, cuma perhatikan, abuka yang artinya adalah bapakmu, ini tidak mesti harus ka, ya, tergantung. Yang penting dia disandarkan oleh kata yang lain. Intinya tidak harus ka, boleh diganti yang lain. Misalnya Abu Hurairah, Abu Darisin, ayahnya sang pelajar, gitu ya. Abu Zaidin, ayahnya si Zaid, begitu. Intinya gitu. Maka untuk memudahkan kita pakai ini untuk dihafalkan. Jadi asmaul khamsah yaitu 5 bentuk kata yang polanya identik pada abuka, akhuka, hamuka, buka, zumalin. Termasuk zumalin ini tidak harus malin, bisa juga diganti kata yang lain. Yang penting artinya ini yang mempunyai. Misalnya yang mempunyai ilmu berarti du ilmin. Yang mempunyai baju du saubin. Nah, itu ya. Dan itu masih masuk kategori asmaul khamsah. Nah, kalau sudah hafal asmaul khamsah ini, bagaimana kemudian keadaan ketika rafa, nasab, dan jernya? Nah, itu yang perlu diketahui. Maka ini sajiannya i'rab asmaul khamsah. Rofa'nya tanda wawu, contohnya abuka. Nah, ini kita pakai contoh abuka saja biar mudah. Kalau di contoh kalimat saya buat di sini Abu Darisin. Saro Abu Darisin ilal masjid, berjalanlah ayahnya sang pelajar ke masjid. Ini juga masuk asmaul khamsah, gitu ya. Oke. Untuk memudahkan contoh kita pakai abuka, ya. Jadi bacanya i'rab asmaul khamsah, rofa'nya tanda wawu, contohnya abuka. Nasabnya tanda alif, contohnya abaka. Jernya tanda ya, contohnya abika. Jadi patokannya kita hafal asmaul khamsah ini, ya. Abuka, akhuka, hamuka, buka, zumalin. Ini kan tentunya ketika keadaannya rofa. Kalau nasab berarti abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin, gitu ya. Kalau jer berarti abika, akhika, hamika, hika, dimalin, begitu. Nah, itu ya untuk jenis-jenis isim berdasarkan potensi perubahan bunyi akhirnya. Oke. Nah, begitu
karena ini sudah jam 6.49, kita masuk pada termin pertanyaan. Tetapi saya ulang sekali lagi bahwa untuk sebentar ya, saya akan menjelaskan poin ini. Biar kita memiliki kemampuan, kayaknya saya mutul. Enggak ya? Enggak. Oke. Saya ulang untuk kesimpulan agar kita mampu atau terarahkan arahan capaian kemampuan kita. Gitu ya. Jadi untuk bisa memiliki kecakapan membaca kitab Arab itu, yang pertama harus mengetahui kelompok kata dari kelompok fi'il isim huruf. Kemudian yang kedua mengetahui jenis kata dari kelompok kata berdasarkan mabni mu'rabnya. Jadi nanti ada kata yang mabni, ada kata yang mu'rab, berubah bunyi akhirnya. Yang ketiga, mengetahui jenis kata dari kelompok kata berdasarkan tanda perubahan i'rabnya. Tadi sudah kita mulai membahas kelompok kata isim berdasarkan perubahan i'rabnya. Mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, isim ghairi munsharif, dan asmaul khamsah. Itu dari kelompok isim. Dari kelompok fi'il belum ya. Bisa kita bahas lah. Yang keempat, mengetahui setiap jabatan kata atau kalimat dalam kalimat ya. Jabatan kata dalam kalimat atau jabatan kalimat dalam jumlah. Ini nanti belum ya. Nanti akan seiring dengan proses kita akan membahas di antara jabatan-jabatan kata yang ada ini kelompok rofa, kelompok nasab, dan kelompok jar. Nah, yang kelima, mengetahui ketentuan kaidah jabatan kata. Jadi setiap jabatan kata itu ada kaidah-kaidah yang telah alhamdulillah disusun oleh para pendahulu kita, para ulama masa lalu, para ahli bahasa yang tentunya memudahkan kita. Itu kami persilakan Katanan memandu sesi tanya jawab. Monggo Bapak, Ibu, Mbak atau Mas yang mau bertanya silahkan. Bisa ditulis langsung aja mungkin di Windows chat-nya itu mungkin, atau mungkin juga bisa saya unmute. Nah, ini ada pertanyaan dari ya, itu ada pertanyaan dari Naila binti Hidayah, Nur Hidayah itu Ustaz kayaknya. Ya, kemarin dijelaskan rofa tidak selalu bermakna domah, nasab, fathah, dan lain-lain. Lalu arti rofa, nasab, jer, jazm sendiri apa? Baik, saya akan merespon pertanyaan di chat ya. Yang lain silakan di mute biar suaranya lebih fokus. Baik para peserta yang dirahmati Allah, saya akan merespon pertanyaan yang datang dari Ibu Naila binti Nur Hidayah, yaitu terkait dengan penjelasan kalau rofa tidak selalu doma, nasab, tentang arti rofa, nasab, jer, dan jazm sendiri apa ini? Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, memang betul kemarin sudah kita jelaskan tentang akhir kata atau pola-pola akhir kata karena ada faktor-faktor yang memasukinya atau amil ya, baik berubah secara nyata atau perkiraan. Itu. Nah, secara
Pembagiannya, faktanya nanti dikenal dengan i'rab rofa, i'rab nasab, jer, dan istilah yang lain i'rab khofat. Sama ya. Jadi ada dua istilah untuk jer itu, jer atau khofat. Jer atau khofat itu sama dengan maksud yang sama. Kemudian jazm. Nah, pertanyaan yang dimaksud lebih kepada tanya artinya, arti rofa itu apa, nasab itu apa, gitu ya. Nah, dan memang tadi kemarin sudah saya katakan tanda i'rab rofa tidak selalu dhamma, tanda i'rab nasab tidak selalu fathah, jar tidak selalu kasroh, dan jazm tidak selalu sukun, begitu ya. Begini, jadi tanda i'rab itu terbagi dua. Ada tanda i'rab asal atau tanda pokok perubahan, dan ada pengganti, tanda pengganti atau tanda pengganti dari tanda pokok. Nah, dalam konsep i'rab, tanda pokok untuk rofa itu dhammah. Ya. Dhammah. Nanti dhammah itu terjadi pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, isim ghair munsharif, ya. Itu. Tetapi tidak terjadi pada jamak mudzakkar salim, isim tasniyah, ya. Kemudian jamak muannats salim terjadi, tidak terjadi pula pada asmaul khamsah. Gitu ya. Demikian juga nasab. Nasab itu penanda utamanya adalah fathah, tetapi masih ada peluang tanda pengganti tanda utama, tanda fathah. Jadi tanda utamanya fathah, tapi ada potensi pengganti tanda fathah. Makanya tergantung jenis kata yang kita dapati. Itu misalnya nasab tidak berupa fathah, itu nasab tidak fathah terjadi pada isim tasniyah, karena nasabnya isim tasniyah menggunakan ya. Oke. Juga tidak terjadi pada isim jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar salim itu nasabnya pakai ya. Contohnya muslimina, gitu ya. Kalau isim tasniyah muslimaini itu atau musrifaini. Nasab tidak berupa fathah atau fathah pada tanda nasab tidak terjadi pula pada asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah nasabnya menggunakan alif bukan fathah. Ya, contohnya abaka. Abaka itu alifnya yang menjadi penanda nasab, ya, bukan fathah. Kemudian jar. Jar itu memang penanda utamanya atau penanda pokok adalah kasroh. Tetapi masih ada peluang penanda atau tanda pengganti kasroh. Nah, contoh tanda kasroh ada pada isim mufrad, ya, saya ulang, tanda kasroh pada i'rab jar terjadi pada isim mufrad, jarnya kasroh, gitu ya. Kemudian jamak taksir, jarnya kasroh. Kemudian jamak muannats salim, jarnya kasroh. Kemudian isim ghair munsharif, jarnya tidak kasroh. Jarnya isim menggunakan fathah. Kemudian asmaul khamsah, jarnya menggunakan huruf ya. Nah, begitu. Kemudian jazm, kalau jazm penanda utamanya atau penanda pokoknya sukun, gitu. Tetapi ada peluang yang lain tergantung jenis kata, gitu ya. Nanti sukun pada i'rab jazm tidak terjadi pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi nanti pada fi'il mudhari mu'tal akhir atau fi'il mudhari yang berubah huruf ilat akhirnya alif waw ya, jazmnya bukan sukun tapi huruf ilatnya dibuang, gitu ya. Contoh misalnya yarmi, yarmi itu kalau rofa yarmi dia ada ya-nya. Tapi kalau jazm yarminya ya-nya dibuang menjadi yarmi. Nanti akan kita bahas sendiri ya tentang fi'il. Nah, kalau khamsah nanti kalau jazm punya dibuang dan seterusnya. Itu masuk pada inti pertanyaan. Kalau begitu tanda rofa apa? Kalau begitu arti rofa apa? Pertama,
catatannya jangan bingung dengan arti istilah ini ya. Karena istilah ini hanya untuk mewakili tanda utama. Kenapa rofa? Rofa itu artinya tinggi. Kenapa tinggi? Karena ketika bilang doma, u, gitu ya. Ketika bilang doma u, itu suara lidah meninggi, u, gitu ya. Atau mulut mencucu ya. Jadi tinggi, u. Ya. Nah kalau nasab, penanda utamanya kan fathah. Nasab, ketika bilang fathah, itu mulut kita ngangkat. Nasab itu artinya ngangkat. A, gitu ya, mengangkat. Jer itu istilah yang lain khofat ya, sama ya. Khofat itu merendah atau rendah. Kenapa? Karena tanda utamanya jer itu kasro i, itu merendah ya mulutnya atau lisannya. Kemudian jazm itu tegas, ya jazm sukun mantep mati gitu ya. Ya drip, gitu ya. Drip sukun. Nah intinya pada konsep tanda irobnya ya, jangan bingung dengan hubungannya dengan istilah ini, dengan arti pada istilah, gitu ya. Nah tapi karena memang butuh istilah, kemudian para ulama memberi istilah rofa, nasab, jer, jazm. Substansi yang paling penting dari istilah itu adalah bahwa rofa itu tanda utamanya doma, nanti tanda penggantinya ada alif, tanda penggantinya ada wau ya pada jamak mudzakkar salim, ada lagi tanda penggantinya menggunakan wau pada asmaul khamsah dan seterusnya ya. Jadi substansinya pada tanda perubahan bunyi pada irob-roba ya. Jadi tidak selalu kemudian dikaitkan secara presisi terhadap arti istilah ini. Begitu untuk pertanyaan pertama. Oke, Ustadz, ini ada satu pertanyaan di grup chat. Bagaimana tips mudah menghafal pola tasrif dari Nagiba Mirkau? Oke. Monggo, Tat. Nagiba. Oh ini. Saya sebentar ya, saya karena ini sifatnya tips. Enggak di kelas lah. Baik, saya share dulu. Ada pertanyaan tentang bagaimana mudah menghafal pola tasrif. Tipsnya, ya, namanya tip itu ya bisa jadi tip untuk satu person dengan person yang lain itu ada berbeda. Ada yang orang sifatnya itu auditory. Sifatnya dia lebih kuat ketika menghafal itu dengan banyak mendengar. Maka orang-orang yang karakternya bertipe auditory suka mendengar ya tinggal didengarkan berulang-ulang. Ya, semakin sering mendengar akan semakin menangkap hafalan itu. Ada yang sifatnya visual, jadi orang lebih senang atau lebih nyaman pada visual teks. Ketika visual teks ya lebih kemudian pada pengulangan teks-teks itu membacanya atau menulisnya, tulis mengulang-ulang. Ada juga yang sifatnya orang itu lebih kepada logika matematis gitu ya. Jadi lebih dikuatkan pada teori-teori bagaimana membentuk kata kerja lampau menjadi fi'il mudhari dan menjadi isim. Nanti ada teorinya sih untuk pendekatan sangat teoritis. Tapi di antara itu yang paling ya kuat dan efektif itu sebenarnya pada pengulangan secara terus-menerus ya untuk dihafal. Baik mendengar maupun mengucap secara sendiri. Nah, oleh karenanya memang kemudian kita butuh memfasilitasi untuk menyetorkan hafalan kita. Sudah saya kirimkan audio itu bisa diperdengarkan berkali-kali dan kemudian disiapkan untuk setoran sehingga makanya saya buat forum ujian. Ujian itu adalah memastikan kemampuan hafalan dan menjaga stamina.
Jadi tipsnya yang paling pertama adalah tekah itu ya, bersikeras untuk menghafalnya. Yang namanya belajar ya tidak bisa hanya memilih santai tiba-tiba hafal. Kita manusia kan harus ada kesungguhan ya sampai pada taraf yang maksimal untuk bisa menghafal. Nah, bisa pula dengan menghafal poin-poin patokan dasar. Misalnya kita hafalkan madi, mudhari, amr, dan nahi. Gitu ya. Karena yang lain nanti sama. Misalnya kasus terjadi sulasi mujarrad. Misalnya begitu. Kita hafalkan fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ulu. Nah, yang selebihnya yang lain dengan teori ya, pendekatan teori. Tapi yang paling efektif itu kan bagaimana kemudian semua wazan itu terpatri di dalam ingatan kita secara kuat dan otomatis. Dan itu memang butuh pelatihan atau interaksi secara terus-menerus membiasakan pemahaman dan pemikiran kita itu terhadap bahasa Arab. Nah, semakin kita sering menghadapi, semakin kita sering berlatih, semakin kita ya sering berinteraksi, insya Allah semakin mempercepat atau memperkuat karena nanti kan pada faktanya setiap kata yang kita temukan itu dia muncul dalam bentuk yang beragam. Tiba-tiba muncul sebuah kata yang polanya fi'il amr. Tiba-tiba muncul sebuah kata di dalam buku atau kitab itu dalam bentuk isim fa'il. Nah, maka itu harus langsung dengan cepat kita potret fi'il madinya apa. Ya, dengan fi'il madi sekian variasi itu. Jadi aktifnya sungguh-sungguh untuk menghafal dan terus-menerus kayak sesuai dengan kecenderungan untuk nyaman, apakah dengan membaca terus berulang-ulang atau mendengar terus berulang-ulang atau melatih menulis berulang-ulang. Ya, kemudian tip yang kedua, jangan bosan. Ya. Tip yang kedua itu yang namanya sungguh-sungguh dengan semaksimal mungkin itu tidak bosan-bosannya terus berlatih. Jadi ada satu prinsip dalam belajar itu di dalam sebuah syair ini tertulis di dalam kitab Ta'lim al-Mutalim. Faman talabal uluma bi ghairi darsin sayudrikuhu idza syadal ghurab. Siapa saja yang mengkaji sebuah disiplin ilmu tertentu bi ghairi darsin dengan tanpa belajar. Belajar itu kan indikasinya ya sungguh-sungguh. Ya, belajar itu berarti kan mengulang materi yang sudah dipelajari bersama guru, ya. Kemudian melatih materi yang sudah disampaikan bersama guru, mendiskusikan, menanyakan, dan mempraktikkan. Nah, itu belajar, tidak sekedar semata-mata mengandalkan dalam sebuah tatap muka. Nah, itu ya, insya Allah dengan kesungguhan dan kesabaran, insya Allah akan bisa dilalui. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana, apakah mungkin menghafal wazan-wazan sebanyak itu? Ya sangat mungkin, karena faktanya banyak yang apa. Itu ya, yang penting jangan bosan-bosan atau merasa angkat tangan gitu ya. Insya Allah bernilai pahala seukuran dengan kesungguhan kita dalam proses. Itu ya, insya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin sekalian ditutup dengan doa untuk nanti yang masih ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di grup WA. Kemudian untuk materi yang kemarin kayaknya sudah ada di channel YouTube. Kemudian untuk yang ini nanti kan saya rekam juga, nanti coba kita bagi tanya ke Ustadz Jarwo. Mungkin channel YouTube-nya akunnya apa nanti tak sampaikan ke Ustadz Jarwo biar bisa di share juga, biar kalau ada yang ketinggalan atau baru ikut yang hari ini mungkin bisa mengulang lagi gitu. Mungkin monggo Ustadz silahkan sekalian doa dan penutupnya, monggo. Ya, matur nuwun Ustadz Anan. Cuma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup forum kita pada hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa.
Ustaz Jaro memang beliau host tetap, tetapi hari ini ada Hanan, ya, asistennya Ustaz Hanan nanti ya. Ya, Ustaz Hanan. Insyaallah. Ya, teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal ardh bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Ya Allah, Allahumma sahhil umurana wa hassin maqasidana. Allahumma sallimna salim islamana, salim anana, salim auladana wa talamidana min afatid dunya wal akhirah. Waj'alna wa iyyahum min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Rahim. Untuk saudara-saudara semua mungkin nanti bisa diteruskan di grup WA saja. Monggo saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.